Chapter 103, Hantu, 5. Selama seminggu, pesta itu fokus pada pelatihan. Mulai dari latihan normal hingga perdebatan, mereka menggerakkan tubuh mereka dan menghabiskan kekuatan sihir sebanyak mungkin. Sama seperti dalam cerita aslinya, Yoyonha memimpin pelatihan untuk terbiasa dengan masa lalu. Petik 2. Huap. Serangan pedang berbentuk bulan sabit terbang di udara, bersama dengan teriakan yang terkatup. Dentang. Suara logam yang tajam terdengar ketika dua pedang berbenturan. Chae Nayun merasa tangannya akan meledak, tetapi dia tidak kehilangan fokusnya. Namun, Kim Suho segera mengikuti dengan garis miring. Oke. Kemudian, dia menusuk ke depan seperti air yang mengalir. Chae Nayun terlempar ke belakang, tidak dapat menerima serangannya. Au, aku tersesat. Chae Nayun mengangkat tangannya dari tanah. Yoyonha, yang menyaksikan pertandingan, menuliskan sesuatu di buku catatannya. Kim Suho 12, Chae Nayun 0. Petik 2. Apakah kamu benar-benar perlu melacak? Chae Nayun bangkit saat dia menggerutu. Dia membersihkan debu di lutut dan pantatnya, yang dilihat Shin Jonghak dengan mata menyipit. Karena cuacanya agak panas, Chae Nayun memotong jeans panjangnya, mengubahnya menjadi hot pants. Merasa kesal, Yoyonha berteriak keras. Shin Jonghak 4, Kim Suho 8. Apa, tidak? Ini 4 kemenangan, 4 kerugian, dan 4 seri. Petik 2. Aku wasit. Kim Suho memenangkan itu atas keputusanku. Petik 2. Wong. Pada saat itu, suara mesin sepeda terdengar. Kim Suho, yang sedang minum air, bergumam. Sepertinya Hajin kembali. Ya, sepertinya koki kita sudah kembali. Bahkan sejak ditarik ke masa lalu, Kim Hajin bertanggung jawab atas persediaan makanan. Yoyonha mulai membenci dirinya sendiri karena ngiler setiap kali dia mendengar suara mesin motornya. Karena dia selalu membawa kembali sesuatu yang lezat, seolah-olah dia dilatih untuk bereaksi secara tidak sadar. Hei, Kim Hajin, apa yang kamu bawa hari ini? Petik 2. Teriak Chae Nayun. Sebuah sepeda muncul di pintu masuk gedung yang ditinggalkan itu. Di atasnya ada lemari es yang bisa dipercaya. Kim Hajin parkir di samping dinding dan melepas helmnya. Sekarang, semua orang sudah terbiasa dengan rambut dan janggutnya yang panjang. Chae Nayun bergegas menghampirinya seperti anak anjing yang sedang menunggu pemiliknya kembali ke rumah, lalu membawa kembali kotak es dari sepedanya. Petik 2. Kuhum. Yoyonha dan Shin Jonghak juga bangkit dan mengikuti Chae Nayun. Di dalam lemari es ada babi, ayam, minuman, dan bahkan makanan ringan. Apakah ini kok? Kok. Ketika Yoyonha melihat cairan kecoklatan di dalam botol kaca halus, keserakahan muncul di matanya. Korea memiliki kok di tahun 70-an. Shin Jonghak bergumam sambil menggosok jenggot yang tumbuh. Ketika Chae Nayun meliriknya, dia mengangkat dagunya dan menekankan janggutnya. Melihatnya dengan seksama sejenak, Chae Nayun mengatakan satu kalimat. Mengapa janggutmu tumbuh seperti kambing? Kim Suho dan Yi Yonghan menangani memasak. Saya memiliki semua jenis rempah-rempah dan bumbu di dalam tas ajaib saya, dan Kim Suho menciptakan ayam pedas yang direbus dan perut babi yang lezat. Pada tahun 1970-an, bahkan air sungai biasa memiliki konsentrasi energi roh dan mana yang lebih tinggi daripada apa yang disebut air langit dan bumi di Gunung Baekdu. Hasilnya, makanan yang dimasak dengan itu bahkan lebih lezat dan bergizi. Hanya dengan makan dan tidur di tempat ini selama 6 bulan, kapasitas daya sihir seseorang akan meningkat sebesar 10%. Tentu saja, mereka harus bergerak setelah makan untuk mengumpulkan efeknya. Ah, aku hampir tidak mau kembali. Bagaimana saya akan kembali makan makanan di rumah? Petik 2. Chae Nayun bergumam sambil menatap pot kosong di depannya. Daripada itu, kamu harus bangun dan berdebat. Petik 2. Tapi tubuhku sakit setiap kali aku menggunakan kekuatan sihir. Aku tidak bercanda, rasanya seperti seseorang meremas hatiku. Petik 2. Itu karena kekuatan sihir menggumpal di hatimu. Anda harus menggunakan kekuatan sihir untuk meringankannya. Petik 2. Saya dengan ringan mengabaikan keluhannya. Chae Nayun menggerutu dengan cemberut. Petik 2. Lalu mengapa kamu tidak bertanding? Karena aku tidak perlu melakukannya. Oh ya. Pelatihan adalah satu hal, tetapi saya tidak perlu berdebat. Lansiran yang saya dapatkan di jam tangan pintar adalah buktinya. Fisik disfungsi sihir Anda secara permanen menyerap kekuatan sihir yang terakumulasi. Kekuatanmu bertambah 0,0002 poin. Fisik disfungsi sihir Anda secara permanen. Karena konsentrasi mana yang tinggi di tempat ini, saya memperoleh 0,25 poin stat selama 50 hari terakhir. Saya bahkan tidak perlu berusaha. Selain itu, karena tempat ini terisolasi dari waktu sekarang, kami tidak dikejar waktu. Bahkan jika kita tinggal di sini selama setahun, hanya 1 jam akan berlalu di dunia nyata. Namun, itu tidak berarti kita bisa tinggal lama di sini. Dalam kisah aslinya, pesta itu tinggal di sini selama sekitar 4 minggu. Sejak saat itu, masa lalu perlahan akan terkikis. Baiklah teman-teman, dengarkan. Saya bertepuk tangan dan menarik perhatian mereka. Kami akan mulai menjulurkan mereka 4 hari kemudian. Lagi pula, kita tidak bisa tinggal di sini selamanya.
Jadi saya membuat rencana. Petik 2. Rencananya hanya sedikit berbeda dari apa yang ada di cerita aslinya. Kami akan mulai dengan titik terlemah mereka dan mengambil 2 kristal. Menara air timur laut Kim Mingyo dan menara baja selatan Jo Parang. Kami akan dibagi menjadi 2 kelompok dan menyergap mereka di malam hari. Petik 2. 4 hari kemudian, larut malam. Itu adalah hari aksi. Kami dibagi menjadi 2 tim. Shin Jong-hak dan saya berada di satu tim, dan 4 lainnya berada di tim lainnya. Tentu saja, Shin Jong-hak dengan keras menentangnya, tapi aku bersikeras. Saya merasa lebih nyaman bekerja sama dengan Shin Jong-hak. Kita akan pergi dulu. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan misi dalam 2 jam, melarikan diri dan kembali ke pangkalan. Petik 2. Saya naik sepeda ketika saya mengatakan itu. Shin Jong-hak melompat di belakangku dengan canggung. Tetapi ketika dia mencoba menemukan sesuatu untuk dipegang, tangannya menyentuh pantatku. Segera, dia bergidik. Sial, apa yang harus kupegang? Di sebelahmu. Petik 2. Baru kemudian Shin Jong-hak melihat ke sisi kursi, yang memiliki 2 pegangan yang menonjol. Aku ingin mencoba mengendarainya juga. Sementara Chai Nayun menyaksikan dengan sedikit iri, aku menginjak pedal gas. Bahkan di jalur gunung, sepeda saya bisa melaju dari 0 hingga 100 dalam waktu kurang dari 1 detik. Hasilnya, aku dan Shin Jong-hak mencapai tujuan dengan kecepatan kilat. Turun, kami akan berjalan dari sini. Petik 2. Saya berhenti di hutan dekat target kami dan mengubah sepeda kembali ke bentuk kopernya. Kemudian, ketika kami menyelinap ke target kami, Shin Jong-hak tiba-tiba bertanya. Oi, apakah ada alasan kamu dan aku harus pergi bersama? Baik. Alasannya sederhana. Kim Suho tidak akan mencoba membunuh orang, meskipun orang-orang di dunia ini tidak nyata. Begitu. SH, melihat. Menara air bisa dilihat di kejauhan. Hanya ada sekitar 20 orang yang menjaga menara air. Selain itu, orang-orang di masa lalu memiliki teknik mengendalikan mana yang buruk. Dari semua orang di sana, Kim Mingyo adalah satu-satunya orang yang tidak bisa kukalahkan. Namun, Kim Mingyo hanya sekuat pahlawan peringkat menengah rendah, sehingga Shin Jong-hak bisa mengalahkannya sendirian. Kim Mingyo harus berada di dalam menara air. Saya akan berurusan dengan kentang goreng kecil di luar, jadi Anda masuk ke dalam dan mendapatkan Kim Mingyo. Saya akan mendukung Anda dari belakang. Petik 2. Aku tidak butuh dukunganmu. Shin Jong-hak mengambil tombaknya. Apa? Dia dengan tidak perlu memutarnya di udara dan menyebabkan awan tanah naik. Petui. Hei, kamu punya kotoran di mulutku. Petik 2. Diam. Aku melihatnya memasuki mulutmu juga. Petik 2. Potong omong kosong. Meskipun itu yang dia katakan, dia menjilat giginya dan meludah ke tanah. Itu dulu. Suara yang dalam terdengar dari bawah gunung. Siapa ini? Kami berdua berbalik ke arah suara itu. Di sana, kami melihat seorang pria muda dengan tubuh yang tegap. Dari cara dia dengan curiga menyorotkan lampu senter ke arah kami bisa menebak bahwa ia adalah Antek yang berpatroli. Tempat ini adalah tanah Asuranim. Orang luar tidak diizinkan masuk, jadi kembali. Petik 2. Sebagai tanggapan, Shin Jong-hak melangkah mencibir. Dan jika aku menolak? Petik 2. Maka kamu harus dipukuli dan diusir. Pria muda itu mengeluarkan nunchucks yang tergantung di pinggangnya, kekuatan sihir yang mengintimidasi berkedip-kedip di sekitar mereka. Wosh, wosh, wosh. Dia mulai mengacungkan nunchucks. Bisakah kamu melihat pergerakan angin? Atas, bawah, kiri, kanan. Orang-orang nunchucks menutupi semua sisi dan mengancam kami dengan angin kencang. Aku mundur selangkah, berpikir itu akan menyakitkan untuk dipukul. Kemudian, pria muda itu tertawa. Ahahaha, takut. Klik. Saya mengubah Desert Eagle menjadi mode senapan dan menarik pelatuknya. Ini, Huak. Dia terbang kembali setelah ditembak. Petik 2. Pria yang lucu. Kamu tunggu di sini, Shin Jong-hak. Dalam persiapan untuk acara ini, saya membawa 100 pistol, senapan, dan peluru sniper, dan 900 peluru 5,56 mm. Siapa yang memberitahumu kemana harus pergi dan tidak pergi? Akan lebih mudah bagi 2 kapten untuk bertarung setelah antek-anteknya diurus, kan? Petik 2. Saya kira kamu benar. Saya memanjat pohon terdekat dan mengubah Desert Eagle menjadi mode sniper. Pertama, saya menargetkan yang berpatroli di area atau tertidur. Peluruku akan terbang diam-diam dan membuat mereka tidur selamanya. Saya tidak perlu ragu atau merasa bersalah. Tempat ini adalah masa lalu yang direproduksi. Orang-orang ini tidak nyata, itu hanya catatan yang akan segera hilang. Mengepalkan gigiku, aku menarik pelatuknya. Sebuah peluru menabrak musuh, yang tubuhnya jatuh diam-diam. Saya tidak melihatnya mati dan langsung membidik target lain. Petik 2. Pada saat saya mengirim 5 orang ke kematian mereka, saya berkeringat dingin. Bahkan membunuh orang-orang palsu membuat pikiran saya hancur. Aku menutup mataku dan beristirahat sebentar. Di sisi lain, tim Kim Suho juga menyusup ke Menara Baja Selatan. Melihat ke atas pada Menara Baja, Yo Yeon-ha berpikir.
Ada kristal ungu yang bersinar di puncak menara baja. Namun, itu terbungkus dalam silinder ajaib, jadi tidak mungkin untuk merebutnya dengan cambuknya. Petik 2. Apa rencana kita? Yi Yonghan bertanya. Yo Yonha melihat ke bawah dan memindai kekuatan musuh. Ada sekitar 40 orang, jumlah yang cukup besar. Jika mereka semua berada di level Taruna Kyub, akan sulit untuk membawanya hanya dengan 4 orang. Dalam dunia pahlawan, menjadi peringkat tertentu berarti bahwa Anda dapat mengambil 10 orang lain yang satu peringkat penuh di bawah Anda. Dengan kata lain, pahlawan kelas 1 tingkat menengah diperlukan untuk dapat menekan 10 pahlawan kelas 1 tingkat menengah rendah secara bersamaan. Namun, Yo Yonha tidak berpikir mereka berempat berada pada level seperti itu. Hanya Kim Suho yang menjadi pengecualian. Yo Yonha menatap Kim Suho dan berbicara. Kim Suho, kamu harus menarik perhatian mereka sebanyak mungkin. Sebagian besar dari mereka akan mengejar Anda, tetapi mereka akan mempertahankan jumlah kecil untuk dipertahankan. Kami bertiga kemudian akan menekan mereka, dan kami akan perlahan menurunkan jumlah mereka. Petik 2. Apa, bukankah itu terlalu berbahaya? Petik 2. Chae Nayun tampak agak ragu-ragu, tetapi Kim Suho setuju dengan sepenuh hati. Tidak, aku pikir itu yang terbaik. Kim Suho tersenyum ringan. Kalau begitu aku akan pergi. Dia memadatkan kekuatan sihir di sekitar kakinya dan berlari ke depan dengan eksplosif. Sebuah ledakan sonik tampaknya tersebar di belakangnya ketika dia menembak ke medan perang seperti peluru dan menabrak seorang penjaga yang berpatroli dengan dahannya. Pria itu pingsan dengan jeritan kesakitan, dan perhatian semua orang menjadi terfokus pada Kim Suho. Penyergapan musuh. Mendengar teriakan ini, sebagian besar penjaga berlari ke arah Kim Suho, sementara Yo Yonha, Chae Nayun, dan Yi Yonghan bergegas pada 10 atau lebih penjaga yang tertinggal. Apa? Yi Yonghan memikat mereka dengan kekuatan mengerikan, Chae Nayun memukul mereka dengan kekuatan sihir yang mengelilingi pedangnya, dan Yo Yonha menekan mereka dengan cambuknya. Seorang pria mengacungkan pedang pingsan setelah dicekik oleh cambuk Yo Yonha. Yo Yonha menyodok pria yang jatuh dengan kakinya. Melihat bahwa dia tidak bereaksi, Yo Yonha berbalik dengan santai. Tetapi pada saat itu, sebuah pedang tajam melesat ke arahnya. Meskipun dia dengan cepat menghindar, pisau memotong bagian rambutnya. Kamu marah? Yo Yonha mengayunkan cambuknya dan mencekik pria yang menyerangnya. Petik 2. Apakah kamu tahu berapa banyak usaha yang aku lakukan untuk menumbuhkannya? Cambuknya mencekiknya dengan erat, dan wajah pria itu perlahan berubah ungu. Yo Yonha menatap rambut di tanah dan mengotak-atik rambutnya yang pendek. Menyadari kerasnya luka itu, matanya marah sekali lagi. Namun, Yo Yonha berbelas kasihan dan melepaskannya sebelum dia mencekik pria itu hingga mati. Meskipun Kim Hajin mengatakan mereka bukan orang sungguhan, dia merasa seperti membunuh mereka akan meninggalkan rasa buruk setelahnya. Hei, Yi Yonghan, Anda menangani menara baja, Yonha dan aku akan pergi membantu Kim Suho. Petik 2. Baik. Pada saat itu, teriakan Chae Nayun terdengar. Yo Yonha juga mengalihkan pandangannya ke arah Kim Suho. Meskipun dia dikejar, dia tampaknya tidak dirugikan. Bahkan, 30 orang yang mengejarnya sekarang menjadi 5. Itu dulu. Hei, bantu aku, bukan Kim Suho. Jo Parang ada di sini. Petik 2. Teriakan putus asa Yi Yonghan terdengar dari menara baja. 2 jam kemudian. Sama seperti dalam cerita aslinya, kedua tim mengambil kristal ungu tanpa banyak masalah. Untuk merayakannya, kami memanggang babi utuh. Saya tidak memiliki selera makan, tetapi Chae Nayun dan Kim Suho makan dengan lahap. Saya memperhatikan mereka sampai mereka selesai makan, kemudian berbicara ketika piring mereka kosong. Kerja bagus hari ini. Sekarang, wilayah utara dan tenggara akan menjadi tidak aktif. Petik 2. Kami hanya harus melakukannya dengan lambat, seperti hari ini. Petik 2. Kek. Tapi Yo Yonha tiba-tiba meraih lehernya. Seolah tersedak, dia memukul dadanya dan meneguk air. Wajahnya pucat pasi. Ada apa, Yonha? Tanya Chae Nayun dengan cemas. Tidak ada, aku tidak bisa mencerna makanan dengan baik. Petik 2. Saya mengerutkan kening. Tidak mungkin kamu tidak bisa mencerna makanan. Apa maksudmu? Bukannya aku babi. Saya juga bisa sakit. Petik 2. Tidak, bukan itu masalahnya. Tidak mungkin dia tidak bisa mencerna daging yang begitu lembut. Aku menyipitkan mataku dan memindai Yo Yonha untuk mencari luka. Dia tidak terluka. Tapi saya perhatikan rambutnya. Itu asimetris. Dengan kata lain, seseorang telah memotongnya. Apa itu? Iya nih. Yo Yonha memiringkan kepalanya. Saya menunjuk rambutnya. Rambut Anda, apa yang terjadi? Itu dipotong selama pertempuran terakhir. Petik 2. Sial. Seperti yang saya katakan sebelumnya, tim Kim Suho akan menindas mereka saja. Orang-orang yang selamat akan kembali dengan jejak orang-orang yang menyerang mereka. Misalnya rambut. Kenapa dadaku terasa berat? Yo Yonha terus membenturkan dadanya.
Jika pikiran saya benar, ini adalah kutukan. Bergantung pada kemampuan penyihir kutukan, bahkan seutas rambut saja sudah cukup untuk mendorongnya ke jurang kematian. Balai kota Guangmyong memang memiliki pesulap Fudo yang bisa menggunakan kutukan pelemahan ini. Segalanya sedikit lebih rumit sekarang. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Saya tidak seburuk itu. Petik 2. Yoyonha mengerutkan alisnya dan bertanya dengan tajam. Cae Nayun juga ikut, menyeringai. Lihatlah betapa khawatirnya dia. Mungkin dia menyukaimu. Petik 2. Kalau begitu aku harus menolak. Maaf. Dengarkan kalian berdua. Kekuatan kutukan diperkuat di daerah konsentrasi mana yang tinggi. Tidak tahu ini, kedua gadis itu tertawa terkekeh pada diri mereka sendiri. Tapi ya, itu sebagian salahku karena tidak memperingatkan mereka tentang hal itu. Aku menghela nafas ke dalam dan perlahan membuka mulutku.